Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Iftahi babi rahmatillah adada ma fil millah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udahu wa walah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Apa kabar pecinta Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku semua senantiasa berada dalam sehat walafiat, panjang umur, berlimpah dan berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, berhubung beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka di sini saya akan membacakan fikih Ramadan yang saya ambil dari kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazair, di mana ini pernah diajikan oleh guru kami Syekhuna Kiai Muhammad Ilyas Ruhiyat Pondok Pesantren Pasung Tasikmalaya. Dan menariknya di kitab ini disertai dengan dalil-dalilnya, ya, jadi hukumnya apa disertai dengan dalil-dalilnya. Ini jadi sangat mudah dan sistematis. Oleh karena itu maka saya ingin membacakan kepada hadirin dan hadir sekalian, para pemirsa di mana saja berada, yakni ilmu tentang puasa. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan pada kita sekalian untuk menimba ilmu, karena ibadah tanpa didasari ilmu maka ibadahnya tidak akan diterima alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam kitab karangan Ibnu Ruslan yakni Matan Az-Zubad, di mana beliau menjelaskan sebuah syair yang sangat populer, yaitu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man, dan siapa saja orang, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu mardudatun, maka perbuatannya itu mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Oleh karena itulah maka supaya puasa kita tidak sia-sia, maka ibadah puasa kita harus didasari dengan ilmunya. Di kitab ini kita akan mulai dari takrif berpuasa dan sejarah-sejarahnya serta fadilah dari puasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ada manafa'ih wa bi barakati ulumih wa bikum fid darini amin. Qala radhiyallahu an. Al-Faslul Hadi Asyara, bermula ini pasal yang ke-11 fi siyami, tentang puasa. Wa fihi asru mawadin, dan di dalam pasal ini ada 10 materi. Al-Maddatul Ula, bermula materi yang pertama adalah fi ta'rifis shaumi, di dalam definisi puasa, wa tarikhi fardhihi, dan sejarah difardukannya ibadah puasa. Ta'rifus shaumi, bermula ta'rifnya puasa. Apa yang disebut dengan puasa itu, baik secara bahasa maupun secara istilah. As-shaumu lughatan, bermula puasa secara bahasa atau secara etimologis, ya. Al-imsaku itu menahan diri, ya. Jadi yang namanya puasa itu adalah segala bentuk sikap atau tingkah laku di mana kita menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Nah, itu tergolong kepada pengertian dari puasa secara bahasa. Ya.
Nah, kita tidak merokok umpamanya, karena merokok itu merugikan kesehatan, itu juga imsak namanya, ya. Puasa secara bahasa. Kemudian kita tidak berdusta, kita tidak mencuri, kita tidak melakukan hal-hal yang merusak seperti coret-coret di dinding orang gitu ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita mencegah dari semua itu sama saja pengertiannya dengan puasa, tapi secara bahasa, yaitu al-imsak, menahan diri, ya. Maka kalau kita lihat dari etimologi secara bahasa Sanskerta, ya, jadi puasa itu adalah dari bahasa Sanskerta asalnya, ya, yakni dari kata upawasa, ya. Artinya apa? Yaitu tadi menahan diri, ya, sehingga kebaikan-kebaikan banyak yang kita peroleh dengan kita menahan diri tersebut, ya. Orang yang kaya raya menahan diri untuk tidak berfoya-foya, ya. Kemudian menahan diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, ya. Nah, menahan diri untuk tidak korupsi dan lain sebagainya, itu juga bagian daripada puasa secara bahasa. Wasyar'an, dan puasa secara syariat atau secara terminologis adalah al-imsaku biniyati ta'abudi anil akli wasyurbi wa ghasyani nisa'i, yaitu apa? Menjaga, ya, yaitu menahan, yaitu biniyati ta'abudi, dengan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan dari apa? Anil akli, dari makan. Wasyurbi, dan minum, ya, sehingga kita tidak makan dan minum, ya, selama berpuasa itu. Wa ghasyanin nisa'i, dan kita berhubungan dengan wanita, artinya bersetubuh, itu tidak boleh selama menjalankan ibadah puasa. Wasairil muftirati, dan segala hal yang membatalkan lainnya, ya, seperti yang semakna dengan makan minum seperti merokok, ya, itu membatalkan puasa itu. Karena apa? Masuknya yaitu apa? Asap ke dalam tenggorokan, ya. Nah, itu membatalkan, ya. Itu sairul muftirat, apa saja yang membatalkan, ya. Nah, itu harus ditahan, ya, harus ditinggalkan, harus dijauhi. Sejak kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbitnya fajar, yakni waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai maghrib, yakni terbenamnya matahari. Nah, itu, ya. Jadi setelah maghrib, ya, nah, jadi silahkan, ya, boleh makan minum, tapi tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Berbuka itu dengan batasan-batasan tertentu, ya. Jadi jangan sampai kekenyangan, karena kita harus sholat tarawih, ya. Nah, gitu kan. Nanti kalau di waktu malam hari boleh ghasyanin nisa, ya, berhubungan dengan istri, ya. Nah, itu, ya, atau apa namanya, jima, ya, atau wati, yaitu bersetubuh. Nah, itu boleh di waktu malam hari. Nah, itu. Tapi kalau selama berpuasa itu harus dijauhi, ya. Makan minum, ya, berjima, ya, dan juga hal-hal lain yang membatalkan, yaitu tadi merokok dan semacamnya. Kemudian bagian yang kedua, tarihu fardhiyatis shaumi. Bermula ini itu adalah sejarah difardukannya puasa. Nah, ini menarik, ya. Kapan sih puasa itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini dijelaskan faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan puasa Ramadan ini kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, asyama akan puasa Ramadan kama faradahu alal umamil lati sabaqatha, sebagaimana Allah sudah
memfardukan puasa ini alal umam, kepada umat-umat yang sebelum kita, ya. Biqaulihi ta'ala, dengan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Nah itu. Jadi ini merupakan dalil puasa yang populer sekali, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi yang tidak beriman tidak dipanggil, karena hanya orang yang beriman saja yang kalau disuruh oleh Allah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, ya. Nah, itu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian asyam, berpuasa. Ya. Nah, itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang yang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu, ya. Nah, itu dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka juga ya, disuruh untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, tujuannya apa? Allah memfardukan puasa ini agar kamu sekalian bertakwa, ya. Nah, itu kan kita tahu ya bahwa takwa di dalam tafsir Jalalain dijelaskan pengertian takwa yang sangat populer, yakni imtisalu awamirillah wastinabun nawahi. Jadi menjalankan atau melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, itu. Wa kana dzalika fi yaumil isnain min syahri Sya'ban, dan adalah difardukannya ibadah puasa Ramadan kepada umat Rasulullah SAW itu, yakni pada hari Senin, ya. Di sini dijelaskan fi yaumil isnain, pada hari Senin, min syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban, ya. Nah, jadi yaitu apa? Bulannya bulan Sya'ban, harinya hari Senin, ya. Tahunnya tahun berapa? Sanata isnataini minal hijrah al mubarakah, ya, yakni tahun kedua hijrah, ya. Nah, itu. Di sekalipun ini difardukannya pada bulan Sya'ban, tapi pelaksananya adalah pada bulan suci Ramadan, ya. Nah, itu adalah sejarah dari disyariatkannya ibadah puasa kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, apa keutamaan daripada ibadah puasa itu? Ya, nah di sini dijelaskan, ya. Al-maddatu tsaniyatu fi fadli shaumi wa fawaidihi, ya. Nah, materi yang kedua adalah tentang keutamaan puasa dan faedahnya, manfaatnya. Yang pertama adalah fadluhu, ya, keunggulan ibadah puasa. Yushadu li fadli shaumi wa yuqarriruhu al ahaditsus taliyatu, ya. Terbukti, ya, bagi keutamaan puasa ini, ya, dan ditetapkan tentang keutamaan tersebut oleh hadis-hadis at-taliyah yang berikut ini. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW, asyamu junnatun minan nar, ya. Jadi bermula puasa, junnatun itu benteng, minan nari, dari api neraka. Nah, itu. Jadi kalau kita puasa, maka insya Allah, ya, kita akan dijaga dari api neraka, ya. Amin ya rabbal alamin. Kajunnati ahadikum minal qitali, seperti perisai salah seorang di antara kamu, minal qitali, ya, pada saat berperang, ya. Jadi apa namanya, kalau orang berperang dulu itu kan pakai perisai, ya. Dengan perisai itu dia bisa menjaga dirinya dari serangan musuh, ya, dari tombak, dari sabetan pedang dan sebagainya, ya. Nah, itu. Maka puasa juga sama, ya, akan menangkis, ya, atau melindungi diri kita
dari api neraka ya. Nah itu. Ini hadis riwayat Ahmad dan selainnya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, man shoma yauman fi sabilillahi azza wa jalla zahzahallahu wajhahu anin nari bidzalikal yaumi sab'ina kharifan. Man barang siapa, soma yang berpuasa, siapa itu man yauman, satu hari saja, fi sabilillah di jalan Allah ya. Jadi baik lelaki atau wanita yang dia berpuasa di jalan Allah ya, sesuai dengan tuntunan Allah ya. Nah, jahzahallahu wajhahu, maka Allah akan jauhkan wajahnya aninari dari api neraka, bidzalikal yaumi, dengan dia puasa satu hari itu. Nah, dijauhkan berapa jauh? Sab'ina kharifan, yaitu 70 parit ya. Jadi jauhnya 70 parit, subhanallah, itu sangat jauh sekali ya. Jadi artinya orang yang berpuasa ya otomatis dia akan jauh dari api neraka ya. Nah, yaitu apa? Min ahlil jannah, tentunya amin ya rabbal alamin. Nah, ini riwayat dari muttafaqun alaih ya, Bukhari dan Muslim. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi SAW pula, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Ya, sesungguhnya itu bagi orang yang berpuasa inda fitrihi, ketika dia berbuka, da'watun la turad ya, atau dakwatan ya, jadi isim inna, dakwatan la turad, itu ada doa yang tidak akan ditolak ya. Nah itu, jadi artinya doa orang yang berbuka puasa itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita buka puasa ya, nah jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk berdoa ya, karena itu adalah saat-saat mustajab ya, yang mana doa kita tidak akan ditolak ya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Nah, ini statusnya sahih. Wa sahhahu. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad SAW pula, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya itu di dalam surga ada suatu pintu yang dikatakan bagi pintu itu yakni ar-rayyan ya. Jadi ada nama pintu surga ya, namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang akan masuk ke dalam surga melalui pintu itu siapa? As-shaimuna, orang-orang yang berpuasa ya. Nah, wabil khusus yang berpuasa di bulan suci Ramadan ya. Nah, yaumal qiyamah ya, yaitu pada hari kiamat nanti akan masuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu melalui pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke dalam surga itu melalui pintu ar-rayyan itu selain orang-orang yang berpuasa saja ya. Nah itu, jadi nggak ada yang bisa masuk melalui pintu ar-rayyan kecuali orang yang berpuasa saja ya. Nah, di khusus itu mah ya, pintu buat orang yang berpuasa atau shaimun. Yuqalu, dikatakan aina shaimuna, jadi malaikat akan menyeru, woi siapa orang-orang yang waktu di dunia suka berpuasa ya, berpuasa Ramadan ya, dan juga termasuk berpuasa sunnah ya. Nah itu, fayakumuna, lalu apa, mereka berdiri ya, berdiri itu yang sewaktu di dunia mereka menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga puasa-puasa sunnah lain, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan bisa masuk ke dalam pintu ar-rayyan itu kecuali hanya orang-orang yang suka berpuasa saja ya. Beda dahulu ugliqa, jadi kalau semua sudah masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan itu ugliqa, maka dikunci ya, pintu itu dikunci oleh malaikat Ridwan ya, penjaga pintu surga. Falam yadkhul minhu ahadun, sehingga tidak ada siapapun yang bisa masuk lagi dari pintu itu karena sudah semuanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah inilah
adalah hadis yang mana diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari dan Muslim yang sangat sahih tentunya. Oleh karena itulah maka beruntunglah bagi orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan yang nanti akan dijadikan ahli surga, masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita akan masuk semua pada pintu Ar-Rayyan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu alaikum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.